Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Aulia Widyaningrum dengan NIM 2405176010. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang desain Cisco paket transfer saya untuk proyek UAS jaringan komputer, yang dimana desain yang saya buat adalah tentang sekolah. Nah, jadi pada jaringan sekolah ini menggunakan 36 perangkat klien yang tersebar di beberapa ruangan, terdiri dari ada 32 unit PC klien yang terhubung menggunakan LAN ini, lalu ada 2 unit printer yang berada di ruang kepala sekolah dan ruang tata usaha yang terhubung menggunakan kabel LAN. Dan ada 2 unit smartphone yang berada di kelas A dan di kelas B, yang dimana terhubung melalui jaringan Wi-Fi. Adapun perangkat utama atau core device yang dimana ada router utama ini, dimana menggunakan Cisco 2911 atau MikroTik, yang dimana berfungsi sebagai pusat pengelolaan jaringan, yang dimana perangkat ini mengatur lalu lintas data antar VLAN menjadi penghubung ke internet atau gateway, serta menjalankan DHCP server untuk membagikan alamat IP secara otomatis kepada seluruh perangkat yang terhubung. Yang selanjutnya ada perangkat distribusi, yang dimana terdapat 2 unit switch Cisco Catalyst. Ini switch pertama, ini switch kedua, yang berfungsi menghubungkan seluruh PC klien ke jaringan dan meneruskan koneksi ke router utama melalui jalur trunk. Selanjutnya ada pembagian ruangan VLAN dan subnet mask, di mana jaringan ini dibagi menggunakan subnet mask. Dengan konfigurasi ini, setiap ruangan atau VLAN memiliki kapasitas hingga 254 alamat IP yang dapat digunakan oleh perangkat. Adapun subnet max-nya itu 255.255.255.0. Nah, pembagian VLAN dan alamat gateway itu ada, pertama ada VLAN 10. VLAN 10 dia itu berada di lab pertama. Ini VLAN 10 digunakan untuk laboratorium komputer pertama dengan gateway-nya 192.168.10.1. Selanjutnya ada VLAN 15 yang berada di lab kedua, digunakan untuk laboratorium komputer kedua dengan gateway-nya 192.168.15.1. Selanjutnya ada VLAN 40 yang berada di ruang kepala sekolah, digunakan untuk ruang kepala sekolah termasuk PC dan printer dengan gateway 192.168.41. Selanjutnya ada VLAN 50 yang terletak di ruang tata usaha, yang dimana digunakan untuk ruang tata usaha atau administrasi dengan gateway-nya 192.168.51. Selanjutnya ada VLAN 20 yang berada di Wi-Fi kelas A dan kelas B, digunakan untuk perangkat yang terhubung melalui Wi-Fi seperti smartphone siswa dengan gateway-nya 192.168.21. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa area kelas ini menggunakan yang namanya access point yang ini? Nah, penggunaan access point di area kelas ini sangat penting karena sebagian besar pengguna menggunakan perangkat yang terhubung secara nirkabel. Mendukung perangkat mobile siswa umumnya menggunakan smartphone atau laptop yang lebih praktis terhubung melalui Wi-Fi dibandingkan kabelan. Mengurangi penggunaan kabel, menarik kabelan ke setiap meja siswa itu akan membuat ruangan menjadi kurang rapi dan membutuhkan biaya yang lebih besar. Lalu dia memudahkan akses jaringan.
Dan akses point ini menerima koneksi dari jaringan kabel dan mengubahnya menjadi sinyal Wi-Fi sehingga bisa banyak perangkat dapat terhubung secara bersamaan tanpa menggunakan kabel. Nah, selanjutnya ada fungsi singkat perangkat yang digunakan router itu berfungsi sebagai pusat pengatur jaringan, di mana router menghubungkan jaringan sekolah ke internet serta memungkinkan perangkat yang berada pada VLAN atau ruangan yang berbeda untuk saling berkomunikasi. Nah, terus adapun switch ini sendiri tadi router sudah dijelaskan, adapun switch sendiri itu berfungsi menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan. Selain itu, switch juga digunakan untuk menerapkan VLAN sehingga setiap ruangan ini memiliki jalur jaringan yang terpisah dan lebih aman. Selanjutnya ada fungsi dari access point ini berfungsi memancarkan sinyal Wi-Fi agar perangkat seperti smartphone dan laptop dapat terhubung ke jaringan sekolah dan memperoleh alamat IP secara otomatis. Lalu lanjut ada PC, ada printer, terus ada smartphone. Nah, ini merupakan perangkat yang digunakan oleh pengguna seperti siswa, guru, staf tata usaha, terus kepala sekolah untuk mengakses layanan jaringan dan melakukan berbagai aktivitas digital. Sekian penjelasan saya tentang desain jaringan sekolah yang kelompok kami buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wedelia Zahra dengan NIM 2405176036. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada konfigurasi di Winbox. Nah, pertama-tama di bagian interface kita membuat 5 VLAN, yaitu VLAN 10, VLAN 15, VLAN 20, VLAN 40, dan VLAN 50. Nah, VLAN ini virtualan. Jadi kami membuat jaringan pada satu ether tapi membagi-baginya dengan VLAN. Yang pertama, VLAN 10 itu untuk lab 1, VLAN 15 untuk lab 2, VLAN 20 untuk WiFi, VLAN 40 untuk ruangan kepala sekolah, dan VLAN 50 untuk ruangan tata usaha. Selanjutnya pada IP address. Di sini IP address untuk VLAN 10 atau lab 1 yaitu 192.168.10.1 dengan subnet 24. Selanjutnya VLAN 15 untuk lab 2 yaitu 192.168.15.1 dengan dan VLAN 20 untuk WiFi 192.168.20.1. Ruangan kepala sekolah VLAN 40 dengan IP 192.168.40.1 dan VLAN 50 untuk ruangan tata usaha yaitu 192.168.50.1. Nah, tujuan VLAN ini itu untuk memisahkan jaringan antar ruangan secara virtual. Jadi walaupun kita pakai jaringannya sama-sama, tapi misalkan di data administrasi ruang kepala sekolah itu nggak bisa diakses langsung oleh perangkatnya siswa. Jadi terpisah-pisah. Selanjutnya di sini kita ada buat DHCP server. Di sini masing-masing VLAN tadi yang sudah kita buat memiliki DHCP server. Tujuannya DHCP server ini supaya membagikan IP gateway secara otomatis kepada perangkat klien yang akan terhubung nanti. Jadi kita nggak usah manual ngaturnya di perangkat kita. Pas kita sambungin kabel LAN itu bakal langsung dapat IP otomatis. Nah, selanjutnya di sini kita ada konfigurasi firewall. Di sini chainnya SRC NAT dan interface-nya adalah Ether 1. Nah, jadi Ether 1 itu yang bakal ngasih internet atau jaringan ke router kita. Nah, jadi di sini actionnya juga masquerade. Nah, ini itu bertujuan untuk penerjemah alamat IP dari jaringan lokal ke jaringan internet. Nah, jadi pas sekolah itu ngakses internet, alamat IP lokalnya itu bakal diubah jadi IP publik.
Nah, fungsinya NAT ini tuh supaya kita bisa internetan. Jadi kalau misalnya NAT ini nggak diaktifin, perangkat atau klien-klien itu cuman bisa komunikasi, saling komunikasi kayak ngeping-ngeping aja, nggak bisa ngakses internet. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.